Kalian tahu nggak kalau dulu ada sosok pahlawan Indonesia yang justru diburu oleh bangsanya sendiri? Kenapa bang? Karena ia dianggap membahayakan pemerintahan Indonesia. Padahal dia adalah penggagas Indonesia dijadikan negara berbentuk republik. Aneh kan? Kemauan tekad untuk merdeka. Lahir pada 1897 di desa Pandan Gadang, Payakumbuh, Sumatera Barat dengan nama asli Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka dengan ayah bernama Rasyad dan ibu bernama Rangkayosina. Dan dari sumber yang kudapat, ibu dari Tan Malaka adalah salah satu putri yang disegani di kampungnya. Beliau sendiri tumbuh di lingkungan yang suasana agamanya sangat kuat dan sedari kecil juga Tan Malaka sangat dekat dengan agama Islam. Saking dekatnya, ia bahkan bisa menjadi seorang guru agama muda dan menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Singkat cerita, ia kemudian bersekolah di tempat bernama Quake School atau Sekolah Guru Bukit Tinggi. Ini sebenarnya bukan sekolah biasa yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang penting. Di sekolah itu, Tan Malaka menunjukkan kecerdasannya yang ternyata sangat luar biasa, bahkan bisa membuat salah satu gurunya terkesima. Beliau bernama G.H. Horensma. Pak Horensma kemudian mengusahakan Tan Malaka untuk bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan membantu Tan agar bisa berkuliah di Belanda. Dan tercapai, Tan Malaka akhirnya bisa menjadi mahasiswa ilmu guru di kota Haarlem, Belanda. Di sekolah Belanda inilah Tan Malaka bertemu dengan banyak ideologi politik, sebut saja liberalisme, nasionalisme, dan yaitu bermacam gagasan inilah yang akhirnya membuat Tan Malaka sangat bersemangat untuk membebaskan negaranya sendiri untuk terbebas dari kolonialisme. Setelah kembali dari Eropa, Tan Malaka kemudian menjadi guru bahasa Melayu bagi anak buruh kebun teh dan tembakau di daerah Sanemba, Sumatera Utara. Dan di sana ia melihat dengan nyata bagaimana penderitaan rakyat yang menjadi buruh. Mereka sering ditipu oleh mandor karena tidak pandai berhitung, tenaga mereka diperas dan diberi upah yang bahkan tidak mendekati layak. Dan fakta pahit ini akhirnya membuat Tan Malaka melakukan banyak perjuangan yang ia lakukan lewat organisasi politik dan aktif menyuarakan keresahan rakyat terhadap sistem kolonialisme yang sangat-sangat menyiksa ini. Dia kemudian bergabung dengan ISDV yang adalah cikal bakal PKI. Pada 1920 ia kemudian berkelana ke tanah Jawa dan di Semarang ia akhirnya membangun sekolah untuk anak-anak. Di titik ini semangatnya sangat besar untuk mengubah Indonesia lewat jalur pendidikan karena menurutnya pendidikan adalah segalanya. Dan karena kualitas pendidikan yang ia berikan di sekolah itu bagus banget, sekolah itu akhirnya berkembang dengan pesat dan menjadi inspirasi tokoh lain untuk mendirikan sekolah juga. Karena sudah dianggap berbahaya karena mencerdaskan bangsa Indonesia, Tan Malaka akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Belanda pada 1922. Tapi bukannya kapok, ia malah makin bergairah untuk mengusir